الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita membahas salah satu kitab di antara kitab-kitab para ulama salaf, yaitu kitab Sahihul Adabil Mufrad, yang di dalamnya menjelaskan tentang adab dan akhlak yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk berusaha mengamalkannya dan berakhlak dengannya. Sebab hadis-hadis ini adalah merupakan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasul kita alaihi salatu wassalam adalah melalui penukilan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian murid-murid mereka menukilkan dari mereka, kemudian generasi yang berikutnya dan yang berikutnya, sampai kemudian hadis-hadis tersebut dibukukan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang kumpulan riwayat-riwayat. Maka kitab Al-Adabul Mufrad merupakan salah satu di antara sekian kitab para ulama yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hanya saja kitab ini tidak seperti kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebab kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mensyaratkan untuk menyebutkan semua hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih. Berbeda dengan Sahihul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih. Sampai beliau tidaklah memasukkan sebuah hadis di dalam kitab sahihnya, melainkan beliau salat istikharah terlebih dahulu. Adapun kitab Al-Adabul Mufrad tidak demikian, sehingga para ulama mereka berkhidmah kepada kitab
Al-Adabul Mufrad dengan cara berusaha untuk memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Dan yang kita bacakan ini adalah merupakan kitab Sahihul Adabil Mufrad, di mana Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala telah memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dari yang tidak sahih, masing-masing dibukukan dalam satu jilid. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga kita membaca hadis-hadis yang diketahui bahwa itu adalah hadis yang sahih, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para ulama, dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, dan pada malam hari ini kita masuki bab yang ke-76 atau bab yang ke-89 dari Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man 'adda 'ala khadimihi makhafat adh-dhann. Bab orang yang menghitung 'ala khadimihi, menghitung pelayannya, pembantunya, karena mengkhawatirkan persangkaan buruk. Karena dikhawatirkan persangkaan buruk. Dan yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa dalam berbuat adil itu kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Bahkan kepada al-khadim, kepada pembantu, pada pelayan kita. Nah, berikan hak mereka sebagaimana layaknya dia sebagai seorang yang melayani kita. Bukannya sebagai seorang khadim lalu kemudian kita bertindak semena-mena, berbuat zalim kepadanya, merendahkan kedudukannya. La. Sebab tidak ada yang mendatangkan kemuliaan pada diri seseorang dari kekayaan. Yang menyebabkan seorang itu mulia adalah takwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan di antara sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hamba-hambanya ini berbeda-beda tingkatan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang tinggi kedudukannya, ada pula yang rendah. Semuanya itu ada hikmahnya. Nah, agar kemudian manusia mereka saling berta'awun, bekerja sama, sebab mereka hidup bersosial, bermasyarakat. Nah, si fulan membutuhkan harta, yang memiliki harta membutuhkan bantuan. Maka itu adalah merupakan sunnatullah yang berlaku di muka bumi ini. Bukan berarti kalau kedudukan seorang itu rendah lalu kemudian kita rendahkan, kita hinakan. Walaupun dia seorang budak, dia adalah hamba Allah. Dan bahkan walaupun dia adalah seekor hewan, kewajiban kita adalah berbuat baik pada setiap makhluk. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hendaklah seseorang itu senantiasa berbuat kebaikan walaupun kepada al-khadim, kepada pelayan, kepada pembantu, dan tidak berbuat zalim kepadanya.
menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dikhawatirkan menimbulkan suudzan, persangkaan buruk terhadap al-khadim tersebut. An Salman qala, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inni la a'uddu al-uraqa ala khadimi. Sesungguhnya aku menghitung al-uraq. Yang dimaksud al-uraq yaitu tulang yang dimakan dagingnya. Nah, maka aku menghitung al-uraq di antara tulang-tulang, yakni sembelihan, setelah disembelih lalu kemudian dipotong-potong, maka Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku tetap menghitung bahwa pelayanku punya jatah. Punya jatah, diberikan. Nah, pada saat beliau menyembelih atau beliau memakan sesuatu, beliau bagikan kepada keluarga, dan beliau tidak melupakan untuk memberikan kepada al-khadim, kepada pelayan atau pembantu tersebut. Makhafata dhanni, karena mengkhawatirkan adanya persangkaan buruk. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, khasyata dhann, karena dikhawatirkannya atau ditakutkannya timbulnya prasangka yang buruk. Riwayat ini atau athar ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Dari sini kita melihat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil akhlak ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau memperhatikan keadaan al-khadim. Ada sesuatu yang mereka makan, mereka tidak melupakan al-khadim. Nah, tidak seperti keadaan al-jababirah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, merendahkan kedudukan al-khudza, kedudukan para pembantu tersebut, menghinakan mereka, sehingga kalau makan harus dibedakan makanannya, ini yang sesuai dengan standar dia sebagai seorang khadim, sementara mereka yang merasa memiliki harta dan punya kedudukan, maka mereka bersikap eksklusif. Tidak memberikan kepada al-khadim, menganggap rendah. Makan bersama al-khadim itu adalah suatu kerendahan bagi mereka. Wallahu musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Salman radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan pada kita bahwa kepada al-khadim pun hendaklah kita memperhatikan dan menghindarkan diri dari sesuatu yang menimbulkan prasangka yang buruk. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-77, babu adabil khadim. Bab adab seorang al-khadim, seorang pembantu. An Yazid bin Abdullah ibn Qusayt, dari Yazid bin Abdullah bin Qusayt, qala, beliau berkata, arsala Abdullah bin Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwariq. Bahwa Abdullah bin Umar mengutus budaknya. Ghulam ini biasa diistilahkan untuk seorang budak. Ghulam, kata-kata ghulam ini biasa diistilahkan untuk anak kecil, dan biasa juga diistilahkan untuk seorang budak laki-laki. Dan yang zahir itu yang dimaksud di dalam riwayat ini, bahwa yang dimaksud ghulam di sini adalah budak laki-laki. Abdullah bin Umar mengutus budaknya bidhahabin aw biwariq, dengan membawa emas atau membawa perak. Fasarafahu, lalu kemudian dia pun menukarnya. Fa'anzara bis-sarfi,
Lalu kemudian dia melakukan inzar ketika mengganti emas tersebut. Nah, yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengirim budaknya. Apakah dia membawa emas ataukah perak? Lalu kemudian emas atau perak ini dibawa apakah ke toko atau yang semisalnya itu untuk ditukar. Hanya tidak disebutkan di sini itu ditukar dengan apa. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kisah yang disebutkan oleh Yazid rahimahullah taala di dalam riwayat ini, kita ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan penukaran emas ataukah perak. Di dalam Islam ada yang disebut dengan al-asnaf ar-ribawiyah. Barang-barang yang di situ terdapat riba. Yang apabila seorang salah dalam menggunakannya, salah dalam menukarnya, termasuk di antara al-asnaf barang-barang yang di sana terkena riba adalah emas dan perak. Emas dan perak. Yang mana kadang-kadang seorang tanpa terasa dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, dalam penukaran emas, demikian pula dalam penukaran perak. Seseorang ketika hendak menukar emasnya, apabila dia menukar emas dengan emas, maka yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat penukaran tersebut. Syarat penukaran antara emas dengan emas, yang pertama harus waznan biwazni, sama timbangannya, sama timbangan. Nah, kalau dia hendak menukar emas 5 gram ditukar dengan emas yang lain, beratnya harus sama, 5 gram juga. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini tentang bentuk emas tersebut. Nah, misalnya ada seorang ingin menukar emas batangan dengan emas yang sudah dibentuk jadi perhiasan. Tetap harus timbangannya sama. Tidak diperbolehkan menukar emas yang timbangannya 7 gram misalnya, batangan yang belum dibentuk, lalu kemudian ditukar dengan emas 5 gram yang sudah terbentuk. Ini haram. Tidak diperbolehkan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ribal fadl. Riba al-fadl. Yaitu melebihkan ketika menukar. Nah, jadi ketika hendak menukar dengan barang yang sama, yaitu emas, timbangannya harus sama pula. Timbangannya harus sama. Maksudnya, timbangan emasnya. Timbangan emasnya. Nah, kalau misalnya ada emas, tapi ada campuran yang lainnya. Nah, apakah ada campuran cincin, misalnya ada akiknya, maka itu harus dipisah dulu. Nah, itu tidak termasuk. Jadi yang kita maksudkan sama timbangannya yaitu emasnya. Dengan karatan yang sama. Nah, 24 karat misalnya. Kalau seseorang menukar emas 10 gram emas yang 24 karat mau ditukar dengan 10 gram emas pula, tapi 23 karat atau 22 karat, tidak boleh. Nah, karena karatannya tersebut menunjukkan bahwa ada, bahwa itu tidak murni 100%. Beda dengan yang 24 karat. Nah,
Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tanbih. Kadang-kadang subhanallah seorang tidak sadar bahwa dia telah bermuamalah dengan cara riba. Misalnya dia punya perhiasan keluarganya. Mungkin ada sesuatu atau rusak yang semisalnya, maka dia pergi ke toko emas. Nah, lalu ketika dia pergi ke toko emas, dia ingin menukar dengan yang baru tentunya, yang lebih baik, yang lebih kuat. Nah, lalu ditukar dan dikasih tambahan. Misalnya dia punya anting atau gelang, ya 10 gram lah. Nah, dia ingin menukar dengan yang lain. Nah, maka dia mencari gelang, jenis gelang yang dia senangi. Nah, lalu kemudian dia pilih, nanti tinggal ditambah. Nah, misalnya itu gelangnya 10 gram atau lebih, misalnya 12 gram. Nah, tinggal ditambah. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena beda timbangan. Tidak waznan biwazni. Nah, fahimtum? Ini tidak diperbolehkan. Ini riba. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin keluar dari hal yang seperti ini? Maka kita datang ke toko emas, kita jual. Nah, jual, ambil uangnya. Lalu kemudian setelah itu baru beli yang lain. Nah, apakah dari toko itu atau dari toko yang lain? Boleh dari toko itu, boleh juga dari toko yang lain. Agar tidak terkesan bahwa kita menukar emas dengan emas. Tapi kita membeli emas terlebih dahulu. Nah, kita beli. Setelah kita memegang uangnya, ya sudah cari yang lain. Harus diqabd, harus dipegang uangnya. Nanti akan kita sebutkan nanti tentang masalah ini pula. Dia harus memegang uangnya tersebut, baru setelah itu dia mencari perhiasan yang dia inginkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian kalau dia hendak datang ke tukang emas, lalu ingin menukar emasnya dengan selain emas, apakah dengan perak atau dengan uang rupiah, nah, maka yang demikian diperbolehkan. Yang diperbolehkan inda ikhtilafil asnaf, ketika berbeda barangnya, emas dengan selain emas. Itu boleh ditukar dengan syarat taqabud. Taqabud maksudnya harus dipegang, yakni kontan pada saat itu juga. Tidak boleh kredit. Tidak diperbolehkan kredit. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Ma kana nasi'atan fa huwa riba. Kapan diundur, itulah riba. Misalnya, ya, dia datang ke tukang emas, saya mau jual emas saya ini 10 gram. 10 gram dihitung harganya 1,5 juta. Nah, oh tapi saya belum punya uang, besok ya. Karena sudah kenalan misalnya. Kadang-kadang faktor kekeluargaan turut campur dalam muamalah. Besok aja ya saya kasih uangnya. Haram. Maka nasi'atan fa huwa riba. Kalau itu sudah nasi'ah diundur, itu riba. Ini jenis riba yang diistilahkan dengan riba nasi'ah. Jadi ada dua jenis riba yang diharamkan di dalam Islam, riba al-fadl, dan yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Yang dimaksud riba al-fadl tadi, apabila barang sama lalu kemudian berbeda timbangannya. Nah, menukar 1 kilogram kurma
dengan 1,5 kilogram kurma. Riba. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Riba al-fadl. Adapun riba an-nasi'ah yaitu ketika seorang mengundur, tidak taqabud. Tidak secara kontan diambil pada saat itu juga. Maka yang tadi kita sebutkan bahwa apabila seorang hendak menjual emasnya, dia harus pegang uangnya dulu. Ambil uangnya, kemudian nanti baru mencari sesuai selera. Kalau dia ingin membeli emas, dengan syarat tidak mempersyaratkan untuk dia membeli dari toko itu. Ya, contoh, misalnya ada seorang datang ke toko emas. Nah, dia sudah tahu bahwa kalau menukar emas dengan emas yang lain itu riba apabila tidak sama timbangannya. Nah, itu adalah riba. Maka dia menggunakan cara yang lain, hilah. Ya, dia mengatakan gini aja, Pak. Bapak kalau mau emas yang punya saya ini, Bapak jual dulu ke saya. Jual dulu, nanti saya kasih uangnya, tapi syaratnya nanti kamu harus beli barang saya ini. Paham ya? Beli barang saya ini. Maka dia mempersyaratkan. Maka ini tidak boleh. Ini yang disebutkan oleh para ulama hilah. Yani seperti penipuan gitu, mau mencari penipuan yang sebenarnya ujung-ujungnya sama, menukar barang dengan barang yang sama, menukar emas dengan emas, lalu cuma diperantarai dengan uang. Oleh karena itu tidak boleh ada persyaratan. Kalau dia ingin emas tersebut, maka jangan ada persyaratan sebelumnya. Dia jual emasnya, dia ambil uangnya, lalu setelah itu ya terserah dia. Apakah dia membeli dari toko tersebut atau dari toko yang lainnya. Nah, kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Umar, bahwa ketika Abdullah bin Umar mengutus atau mengirim budaknya untuk menukar emasnya atau perak, di sini tidak diketahui, yakni ragu perawi ini apakah dia membawa emas atau perak. Fasarafahu, lalu dia ingin maka dia pun menukarnya, fa'anzara fi sarfi, lalu dia tidak kontan, tidak taqabud ketika menukar emas tersebut. Nah, ya, dia taruh emasnya, bayarnya nanti. Nah, ini yang menyebabkan Abdullah bin Umar marah kepada budaknya tersebut. Nah, anzara fi sarf, padahal yang namanya penukaran dengan emas harus taqabud, harus di majelis itu, tidak boleh ditunda. Faraja'a ilaihi, maka kembalilah budak ini, fajaladahu jaldan waji'an, maka Abdullah bin Umar mencambuknya dengan cambukan yang menyakitkan. Cambuk budaknya ini. Nah, kenapa? Karena melakukan perkara yang haram. Nah, wa qala, lalu kata Abdullah bin Umar, idhhab fakhudh alladhi li wa la tasrifu. Pergi lagi kamu, ambil punyaku dan jangan lagi kamu tukar. Yani batalkan penukaran itu. Nah, hadis ini atau riwayat ini hasan sanadnya. Dari sini kita mengambil faedah bahwa pada saat kita berbuat baik kepada al-khadim ataukah kepada budak, itu tidak mencegah kita dari mengingkari kemungkaran apabila pembantu tersebut atau budak tersebut melakukan kemungkaran. Nah, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, apalagi sebagai kita seorang yang di atasnya. Nah, yang tentunya dia akan mendengarkan ucapan majikan, maka berikan adab, tadi diperbolehkan. Nah, tentunya ala maratib, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang kadang-kadang dengan ucapan itu sudah cukup. Jangan ya akhi, haram, kamu nggak boleh melakukan perbuatan itu. Nah, lalu kemudian dia berhenti dari melakukan perbuatan tersebut.
Namun kadang-kadang di antara budak mungkin ada yang keras hatinya. Nah, sudah dinasihati, dia sudah tahu hukumnya, tapi masih melakukan. Dan mungkin Abdullah bin Umar mempunyai budak seperti ini, sehingga beliau memukulnya dengan pukulan atau mencambuknya dengan cambuk yang menyakitkan budak tersebut. An Abi Mas'udin qala, dari Abu Mas'ud, beliau berkata, kuntu adribu ghulaman li, dahulu aku pernah memukul budakku, fasami'tu min khalfi sautan, tiba-tiba aku mendengarkan dari belakangku suara. Suara ini mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaih." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu untuk melakukan itu kepadamu dari engkau melakukan itu kepada budakmu. Jadi Abu Mas'ud ini dahulu sering memukul. Kata-kata kuntu adribu itu menunjukkan bahwa menjadi kebiasaan Abu Mas'ud. Dikit-dikit pukul budaknya, dikit-dikit dipukuli budaknya. Nah, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu untuk melakukan itu kepadamu. Artinya apa? Kalau dia seorang budak, bukan berarti budak itu harus direndahkan, ya. Jadikan pelampiasan pemukulan. Nah, ya. Marah di tempat lain, pulang pukul budaknya. Marah lagi di tempat lain, pulang pukul budaknya. Akhirnya budak jadi bulan-bulanan. Nah, ya, Allahul Musta'an. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Anda itu pun adalah merupakan budak dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih mampu melakukan itu kepada kamu daripada engkau memperlakukan budakmu dengan cara yang seperti itu. Nah, faltafatu, maka aku pun berpaling untuk melihat siapa yang mengatakan ucapan itu. Fa'idha huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang mengucapkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan para sahabat kalau mengetahui itu Rasulullah yang menasihati, subhanallah, alangkah cepatnya mereka kembali kepada al-haq. Alangkah cepatnya mereka tunduk kepada kebenaran. Nah, dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam memberikan nasihat itu kadang-kadang orangnya sangat memberikan pengaruh. Nah, berbeda kalau yang beri nasihat itu teman, sahabat, dibandingkan kalau yang memberi nasihat itu gurunya. Biasanya pengaruhnya beda. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ada satu kuburan, di situ ada perempuan, dia menangisi anaknya yang meninggal. Lalu Rasulullah Alaihi Wasallam dari belakangnya mengatakan, "Naam, isbiri, sabarlah kamu wahai wanita, berharaplah keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala." Wanita ini belum tahu siapa yang menasihati beliau. Maka dia mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Pergi kamu. Kamu tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpa aku. Ya, pergilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah pergi, ada yang datang mengabarkan kepada wanita ini. Tahukah kamu siapa tadi yang menyampaikan itu? Saya enggak tahu siapa dia. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahu Rasulullah. Maka dia merasa bersalah, maka dia langsung mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendapati di depan rumahnya itu ada penjaga pintunya. Lalu kemudian dia meminta maaf kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak mengetahui bahwa engkau yang menyampaikan itu kepada saya." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Nah, kesabaran itu adalah pada saat pukulan pertama. Disitulah dituntut kesabaran seorang. Yang menjadi syahid dari hadis yang kita sebutkan bahwa yakni yang memberi nasihat itu sangat memberikan pengaruh kepada seorang. Sehingga hendaklah seorang yakni berpandai-pandai. Apabila dia hendak memberikan nasihat kepada seorang, maka dia melihat kira-kira orang ini mendengar nasihat itu lebih kepada siapa.
Nah, karena biasanya ada orang-orang tertentu yang dia lebih mendengarkan nasihat tersebut daripada yang lainnya. Nah, maka ketika Abu Mas'ud mengetahui bahwa yang menasihati beliau adalah Rasulullah, qultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, kalau begitu budak ini bebas, merdeka, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia merasa bersalah. Nah, maka di antara bentuk pernyataan dia bahwa dia mengaku kesalahan, maka dia pun ingin membebaskan budak tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama law lam taf'al lamassatkan nar. Ketahuilah, kalaulah engkau tidak melakukan itu, kalau sampai kamu tidak membebaskannya, maka api neraka akan menyentuhmu. Aw lalafahatkan nar, atau api neraka itu akan menjilatmu. Hadis ini sahih dan bahkan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada seluruh makhluk, walaupun itu adalah budak kita. Nah, yang dari sisi kedudukan masyarakat dia adalah termasuk orang rendah. Nah, dan di dalam hadis ini pula anjuran untuk berbuat ihsan setelah berbuat kesalahan. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, para ulama salaf, tidak sedikit dari mereka, ketika mereka berbuat kesalahan kepada budaknya, mereka bebaskan. Dan ini termasuk di antara ihsan, perbuatan kebaikan yang bahkan dapat menyebabkan seorang itu dibebaskan dari neraka jahannam waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para sahabat mereka orang yang raja', tawwab, yang selalu kembali kepada jalan Allah ketika mereka bersalah. Nah, mereka juga manusia, kadang-kadang berbuat zalim, kadang-kadang berbuat kesalahan. Tapi coba kita lihat gimana para sahabat. Mereka bersalah, namun mereka sangat cepat sekali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia punya budak wanita. Nah, suatu ketika budak wanita ini diperintahkan untuk memelihara kambing-kambing Muawiyah. Maka dipeliharalah, digembalakan. Tiba-tiba ada seekor serigala datang dan menyerang kambing tersebut dan berhasil mendapatkan satu ekor. Berita ini sampai kepada Muawiyah, menyebabkan Muawiyah sangat marah kepada budaknya. Maka didatangi dan dipukul, ditempeleng. Nah, tapi setelah itu dia merasa bersalah. Nah, artinya namanya wanita ini dia sudah berusaha menjaga, tapi subhanallah, takdir Allah menghendaki lain. Ternyata ada serigala tiba-tiba memangsa kambing tersebut. Maka setelah itu dia merasa bersalah. Maka dia ingin membebaskan budak wanita ini. Namun sebelum dia melakukan itu, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, apakah saya membebaskan wanita ini? Kata Rasulullah, datangkan wanita itu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, Aina Allah? Di mana Allah? Maka dia mengatakan, Allah fis sama'. Allah berada di atas langit. Lalu dia bertanya kembali, man ana, siapakah saya? Kata wanita ini, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini karena wanita ini adalah seorang mukminah. Akhirnya Muawiyah pun membebaskan wanita tersebut karena dia merasa bersalah telah berbuat zalim kepada budaknya. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat itu, mereka ketika berbuat kesalahan, mereka segera mencari cara untuk kafarah, menebus kesalahan tersebut, apakah dengan membebaskan budak atau dengan cara yang lain. Kemudian bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-78, babun la taqul qabbahallahu wajhak.
Bab jangan kamu mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu. Nah, di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwa termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan apabila seorang marah, apabila seseorang bertengkar dengan orang lain, lalu dia mengeluarkan ucapan qabbahallahu wajha, semoga Allah memburukkan, menjelekkan wajahmu. Maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Karena manusia dan bahkan makhluk secara umum yang paling mulia dari anggota tubuhnya itu adalah wajahnya. Nah, wajahnya. Nah, wajah itu adalah merupakan sesuatu yang tempat kemuliaan seseorang. Oleh karena itu kita bisa mengetahui bagaimana keadaan seorang dari wajahnya. Apakah dia sedang marah, apakah dia sedang baik, sedang tersenyum dan seterusnya. Nah, itu dari wajahnya. Ketertarikan seseorang kepada seorang itu dari wajahnya. Maka wajah ini adalah merupakan tempat kemuliaan seseorang. Sehingga tidak diperbolehkan apabila seorang hendak pukul wajah, apabila seorang hendak mencela wajah. Nah, dan yang semisalnya. Ini tidak diperbolehkan yang demikian. Nah, perbuatan seperti menempeleng orang. Nah, ini adalah haram. Oleh karena itu, termasuk jenis olahraga yang diharamkan adalah main tinju. Mula agama. Karena arahnya selalu kepala, wajah. Nah, sampai bonyok, hancur wajah seorang. Nah, haram, tidak diperbolehkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Jangan kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Jangan. Nah. Wa an Abi Hurairah qala, dan dari Abu Hurairah juga beliau mengatakan la taqulanna, jangan sekali-kali engkau mengatakan qabbahallahu wajhak wa wajha man asbaha wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajahnya yang mirip wajahmu. La ilaha illallah. Nah, saking marahnya dia. Semoga Allah menjelekkan wajahmu dan yang mirip wajahmu pun juga. Apa dosanya orang mirip wajahnya? Yang membentuk, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salam ala suratihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Adam alaihi salam ala suratihi, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya. Hadis ini hasan. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, tidak boleh mengejek lalu kemudian diarahkan ke wajah. Tidak boleh mendoakan kejelekan lalu diarahkan ke wajah. Tidak boleh seorang memukul lalu diarahkan ke wajah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seseorang kepada istrinya, apabila istri itu bersalah, kalaupun dipukul, idribha darban ghaira mubarrih, pukul dia dengan pukulan yang tidak menyebabkan dia cacat, kalaupun harus dipukul. Nah, dan ketika engkau hendak mukul, la tadribil wajh, jangan engkau memukul wajahnya. Berapa banyak dari manusia, bahkan kaum muslimin, melakukan pelanggaran ini. Tengkar sama istri, keluar istri sudah hancur-hancur wajahnya. Nah, bengkak sana sini, seperti dia habis bermain tinju dengan Mike Tyson.
Allahumma musta'an. Kasihan. Banyak yang seperti ini keadaannya. Tidak senang dengan istrinya, pukul lagi. Setelah dia pukul, lalu kemudian dia mendatangi istrinya. Nah, aneh. Ya, tidak sepantasnya dia melakukan hal tersebut. Ini ma'asyiral ikhwan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak boleh melakukan itu? Tidak boleh mendoakan semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajahnya orang yang mirip dengan wajahmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi, berdasarkan surah. Nah, berdasarkan bentuknya, wajahnya. Kata-kata hi ini berdasarkan bentuknya atau berdasarkan wajahnya, nya ini kembali kemana? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ya, itu lebih menguatkan bahwa yang dimaksud hadis ini Allah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya, ini bentuk Adam alaihissalam. Bentuknya Adam. Nah, di mana Adam itu tingginya situna dzira'an. Ya. 60 hasta. Apa tingginya? Nah, kemudian berkurang sampai kerdil seperti kita sekarang ini. Nah, ya, kalau kita sekarang ini ada yang hidup di zamannya Nabi Adam, termasuk apa itu? Manusia kerdil itu. Nah, situ dzira'an. Dan ahlul jannah, penduduk surga, penghuni surga, nanti kalau mereka masuk surga, itu besarnya seperti besarnya orang tua mereka itu Adam alaihissalam. Situ dzira'an, 60 hasta. Nah, ini sebagian pendapat. Sebagian pendapat para ulama, dan itu banyak dari kalangan para ulama, mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam berdasarkan bentuk, maksudnya bentuk Allah, bentuk Ar-Rahman. Ala surati, yani ala surati Ar-Rahman. Nah, namun bukan yang dimaksud di sini tasybih, menyerupakan wajah manusia dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang diinginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan wajah mereka, nah, dengan sifat-sifat yang penamaan sifat itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, ada penglihatannya, ada pendengarannya, ada tangannya, ada kakinya. Naam. Ini manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam berdasarkan bentuk Ar-Rahman. Karena Allah Subhanahu wa taala juga punya penglihatan, punya pendengaran, punya tangan, punya kaki, dan sifat-sifat yang sahih yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi bahwa bukan yang dimaksud di sini menyerupakan dalam hal hakikatnya, tapi dalam hal penamaan. Sama-sama ada pendengarannya, sama-sama melihat, tapi bukan berarti pendengaran itu sama dan penglihatan itu sama. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat, namun pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sebutkan. Insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan yang sampai kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.